Dipaksa terbiasa. Biasa, wah keren nih. Halo teman-teman, kembali lagi dengan program kami Juta Marica, jurnal tanya mereka bercerita. Nah, pada kesempatan kali ini kita lagi ditemenin nih sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan cantik ini. Nah, buat kakak-kakak boleh banget nih buat kenalan dulu. Kak. Baik, perkenalkan nama saya Fatwa Serina Alolia, tingkat 4, Praja Utama, asal pendaftaran Provinsi Jawa Barat. Perkenalkan, saya Praja Utama Putri Jessica Santoso, asal pendaftaran dari Nusa Tenggara Timur, tingkat 4. Baik, perkenalkan nama saya Yongki Apriyadi Putra, Praja Utama, tingkat 4, asal pendaftaran dari Kepulauan Bangka Belitung. Keren banget gak sih? Nah kak, aku mau tanya nih, tantangan terbesar kakak-kakak nih waktu menjalani pendidikan di IPDN nih apa sih gitu? Silakan saudara Yongki, boleh dijawab lebih dahulu. Ya, tantangan terbesar menjalani pendidikan di IPDN sebetulnya tergantung dari diri kita masing-masing nggak? Kalau tantangannya menurut saya kan bagaimana kita harus disiplin itu penting. Bagaimana pada saat kita menjalani pendidikan di IPDN kita dituntut untuk disiplin. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi semua kita diatur dalam peraturan tata kehidupan praja, Kak. Berarti disiplin tuh nomor 1 gitu ya kak? Ya harus, Kak. Apabila kita tidak disiplin pasti akan ada pelanggaran, Kak. Pelanggarannya kayak apa nih kak? Kalau di IPDN itu ada terdiri biasanya tuh 3 tingkat pelanggaran. Pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, sama pelanggaran berat. Masing-masing punya hukumannya yang berbeda-beda, Kak. Tergantung apa yang diperbuatnya. Kakak pernah nggak nih? Ayo. Ya, selama saya menjalani pendidikan di IPDN, alhamdulillah saya nggak pernah yang namanya membuat pelanggaran. Karena Keren. bagaimana ya, prinsip dalam hidup saya, jalani aja. Kalau kita bisa jalani itu, kenapa kita harus membuat pelanggaran? Ikuti aja aturan, maka aturan itu pasti akan menjaga kita, Kak. Yes. Quotes of the day nih kayaknya. Kayaknya Kalau aku lebih kayak, kalau di IPDN itu tiap harinya kita tuh menjalani yang namanya siklus. Nah, siklus itu berulang tiap harinya. Otomatis sebagai manusia pasti punya rasa bosan, rasa kayak kok ini gini terus ya, gitu. Tapi kembali lagi, awal kita masuk IPDN tujuannya apa? Motivasi kita apa? Jadi diingat kembali kenapa saya bisa ada di sini gitu. Jadi kalau di saat mungkin rasa bosan itu menghampiri, kayak kembali lagi motivasinya, oh ada orang tua yang nunggu untuk kami bisa lulus dari sini gitu. keren banget nih. Kalau kakaknya nih gimana nih? Ya, kalau saya kurang lebih hampir sama lah kayak kedua rekan saya, yaitu tentang apa ya, pembiasaan hidup di kampus. Apalagi pas waktu tingkat pertama itu kan masa awal-awal itu belum terbiasa dengan siklus di IPDN ya. Tapi dengan banyaknya teman dari Sabang sampai Merauke yang senasib dan seperjuangan, ya dijalani aja lah. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisa juga dijalani, tinggal menunggu lulus. Bentar lagi nih Iya, kayaknya. insyaallah Dikit bentar lagi. lagi. Semangat kakak. Sudah tingkat 4. Nih kalau kakak kan berarti kan harus disiplin. Terus habis itu kegiatannya kan di sana mesti banyak gak sih kak? Nah gimana sih kakak-kakak ini untuk mengatur waktunya di sana? Ya pasti setiap orang itu kan punya caranya masing-masing dalam mengatur waktu. Kalau kakak sendiri, kakak orang yang kalau misal kita harus tidur jam 10 malam, kalau kakak tidur jam 10 malam. Karena udah terbiasa, kalau doktrin kalau kami itu mengatakan dipaksa, terpaksa, terbiasa. Nah, jadi pasti kalau apabila udah terbiasa, kakak pasti bangun itu selalu jam 4. Nah,
kalau bicara kita ketepatan waktu, karena kan kita itu harus menjalani siklus kehidupan peraja setiap harinya, dimana dimulai dari jam 4:30 sholat subuh. Jadi kakak pasti misalnya kegiatan itu misalnya jam 5 harus ada di tempat, pasti kakak akan 4:50 itu kakak udah ada di tempat itu. Disiplin banget Iya. tadi ya. Itu tadi yang kakak bilang, daripada kita kena hukuman lebih baik Jalani kita aja. datang terlebih dahulu. Jadi terpaksa Dipaksa terbiasa. biasa. Wah, keren nih. Untuk kakaknya sendiri? Kalau kakak untuk mengatur waktu ya, kalau di IPDN itu segala hal kegiatan itu udah emang ada waktunya. Kayak dari bangun pagi pun kami udah ada waktunya, kayak harus bangun jam 4 dan melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi seperti yang tadi Kak Yongki jelaskan, mungkin awalnya berat dalam pembagian waktu, tapi karena udah terbiasa, jadinya sudah kita menjalaninya. Jalani aja ya. Iya. Itu sih. Kalau kakaknya? Ya, kalau saya kan tinggal jalani aja, sama aja sih kayak rekan saya. Kan di PDN itu kegiatannya sudah tersiklus, ya tinggal dijalani aja, jangan sampai terlewat. Ya. Kalau terlewat kan nantinya bikin pelanggaran. Tapi kalau ada waktu luang, itu biasanya kan sore ya, Iya. habis perkuliahan itu jam 3 sore. Nah biasanya kakak gunakan untuk kegiatan olahraga mandiri biasanya. Atau sekedar pergi ke kantin dan lain sebagainya. Itu sih. Berarti setelah jam 3 itu biasanya tuh kayak free gitu ya, Kak? Iya, betul, free. Itu free, pure untuk kegiatan mandiri. Tapi kita juga bisa mengisi waktu itu dengan ekstrakurikuler yang ada, kayak kegiatan-kegiatan. Kegiatannya tuh apa aja, Kak? Boleh dijelasin? Kalau contohnya kakak ikut yang namanya Gita Abdi Praja atau itu marching bandnya IPDN, itu kami ada jadwalnya setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi setiap hari Selasa dan Kamis jam 4 kami dikumpulkan di stadion dan melakukan latihan kayak gitu. Kalau kakak sendiri megang alat apa nih, Kak, di marching band? Kakak di JAP sebagai alto saxo. Teman-teman nih yang juga megang kayak kakaknya nih, boleh dicontoh ya guys ya. Kan kalau misalnya kalau Kak Fatwa ini kan dia di bidang keagamaan. Bisa kalau sore-sore dia mengajar adik-adik yang berada di luar IPDN itu mengaji. Suatu perbuatan yang baik. Ya Allah. Oke. Beneran, Kak, nih? Iya, benar, karena ada juga ekskul keagamaan ya. Terus ada yang namanya di sana tuh TPA. Ya, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Jadi setiap sore ya, waktu free setelah kuliah, kalau nggak ada kegiatan saya sempatkan buat mengajar anak-anak dari luar itu. Dari luar masuk ke kampus, mengajar ngaji dan lain sebagainya sampai jam 5:30, 6 sore. Mulia sekali ya guys ya. Kalau kakaknya nih gimana? Karena kan saya instansi kakak kan komando ya. Komando ini kan kepala wilayah. Jadi apabila kakak sedang piket tugas sebagai seorang komando, kakak kebetulan sebagai Darmapati atau lurah lah di satuan junior. Jadi nanti kalau apabila ada waktu renggang, kakak akan datang ke wisma yang kakak pegang, adik-adik tingkat kakak. Jadi misalnya apa kesibukan mereka di sore hari, nanti mungkin bisa jadi kakak kumpulkan, kakak kasih motivasi, apa kekurangannya di wisma, apa permasalahan mereka, nanti kan bisa saya sampaikan ke pengasuh mereka. Dan juga sekalian kakak bisa melihat wismanya kayak mana kondisinya. Itu kan perlu yang namanya kita melatih dan juga untuk memberikan motivasi kepada adik-adik. Biar semangat terus Iya. gitu ya. Dan tanggung jawab juga kak, Oh, karena sudah diberikan kepercayaan. keren nih. Nah selanjutnya nih, selain sibuk nih sama kegiatan-kegiatan yang kakak-kakak lakukan, apa aja sih kegiatan lain mungkin apa ya? Apa sih? Kayak hobi gitu. Iya, Kayak mungkin hobi. hobi bakat kakak-kakak nih. Hobi. Kalau hobi mungkin biasanya tuh pelajar rata-rata paling suka dalam hal olahraga. Jadi kalau setiap sore kalau nggak ada kegiatan ekstrakurikuler yang biasa kami lakukan tuh kayak misalnya lari sore kayak gitu.
Ya, Di memang situ ada tempatnya nggak sih kak? Ada dong. Lengkap nih. Ada tempat lari di stadionnya ada. hobi Praja tuh memang lari dia. Iya. Yang penting nggak lari dari kenyataan kan kak? Iya. Jalani aja kalau itu. Sering juga hampir itu setiap sore itu Praja itu hobinya juga futsal. Pasti banyak sekali orang yang hobi futsal apalagi yang cowok-cowok itu. Nge-gym Kadang juga mereka ya? ada juga nge-gym Kak, kami juga punya fasilitas nge-gym. Dan satu lagi kita punya fasilitas kolam renang Kak. Keren banget nih, lengkap banget guys. Wah. Jadi kalau sore hari tuh di mana-mana ada Praja. Di lapangan ini ada, di lapangan futsal ada Praja, di stadion ada Praja. Di mana-mana tempat ya ada. terbagi. Intinya semua harus bergerak Kak, nggak boleh ada yang di Wisma cuma tidur-tiduran, itu nggak boleh. Jadi semua harus beraktivitas, mau kegiatan keagamaan, mau olahraga. Pasti semua Praja itu harus keluar kalau di sore hari Kak. Kalau kakaknya nih, olahraga yang kakak suka ini apa nih? Saya futsal volley ya sama nge-gym sih. Fasilitasnya Betul, udah olahraga. lengkap, tinggal kita kesana mainin aja. Nah, Iya. momen-momen kesana yang paling berkesan buat kakak-kakak apa? Kalau kakak mungkin kayak acara-acara angkatan sih. Karena jujur masuk IPDN itu membuka relasi yang luas antara kami. Karena IPDN itu disebut Indonesia Mini. Kenapa begitu? Karena di IPDN terdapat itu semua provinsi ada, dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi saat kayak misalnya akhir tingkat itu kami biasanya ada kegiatan kreativitas, tiap angkatan tuh ada. Jadi di situ sih momen-momen yang paling berkesan karena biasanya itu ada lomba, ada acara puncaknya juga. Jadi itu kekompakan kita, relasi kita juga semua terlihat sangat kompak sekali dalam situ. Nah kan kakaknya katanya ada lombanya nih. Lomba apa sih kak yang paling wah banget buat di hati kakak? Biasanya seru sih memang bidang olahraga Bidang sih, olahraga. karena Bagi kami itu menang kalah itu nanti, urusan nanti. yang itu penting seru-seruan seruannya dulu. itu yang penting. Kita bisa kumpul sama-sama, nah itu lebih penting bagi kami. Jadi sama ya kak, kumpul sama teman-teman angkatan kayak gitu. Atau ada lagi? Momen berkesan yang memang pertama kita itu di seluruh Indonesia tadi yang sama seperti Kak JJ sampaikan. Cuman tadi berkaitan dengan kumpul angkatan yang memang momen berkesan pada saat kegiatan-kegiatan angkatan itu, apalagi kita diberi jatah lebih misalnya untuk memegang kegiatan itu. Diberi kepercayaan banget gitu ya. Menjadi kayak ketua panitia, kakak juga sering diminta untuk menjadi ketua atau wakil pada saat melaksanakan kegiatan. Karena bagi kakak pada saat kita melaksanakan kegiatan itu baru kita jalankan dengan baik dan rekan-rekan Praja yang lain itu merasa senang dengan kegiatan yang kita buat. Bagi kakak itu rasanya itu lebih Rasa udah kepuasan tersendiri ya, melihat kepuasan Praja-Praja tersendiri. ini tersenyum karena kegiatan yang kita buat. Berarti kalau mereka senang, aku juga bakal Iya. lebih senang. Iya. Gitu. Kalau kakak sendiri nih apa? Kalau saya mungkin agak berbeda ya dengan kedua rekan saya. Momen paling berkesan saat saya di IPDN itu waktu saya tingkat 2. Ya, yang dimana itu kan tingkat 2 itu mulai disebar kampus ke daerah. Nah, saya waktu itu di NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, di situ letak momen yang paling berkesannya. Karena saya waktu di NTB itu kuliah, ya sambil jalan-jalan juga melihat indahnya Lombok. Ya pengalaman juga bisa ada di sana. Dan menjalin relasi dengan orang-orang sana. Ya pokoknya itu yang paling berkesan sih. Lombok indah sekali ya kak. Indah sekali. Banyak tempat wisatanya, apalagi pantainya juga bagus. Dan kebetulan kami ini beda-beda kampus daerah. Iya. Kakaknya di mana aja nih? Saya di NTB waktu itu, tingkat 2. Kalau aku di Sulut, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Kalau saya kemarin di kampus Sumatera Barat. Oh, dari luar Jawa semua nih ya. Iya. Nah, gimana sih kak? Kan kakaknya tuh udah cerita nih gimana rasanya di IPDN seperti ini. Nah,
sekarang boleh nggak sih Kak ceritain yang ditunggu-tunggu nih, gimana sih Kak caranya bisa masuk di IPDN? Sharing Siapa? pengalaman. Oke, sharing pengalaman. Siapa dulu nih? Oke, Mbak Jessica silakan. Oke, kalau pengalaman saat mendaftar IPDN, jujur awalnya kakak tuh nggak tahu apa sih IPDN itu, karena kayak pikirnya udahlah kelas 12 habis itu fokus aja mau kuliah. Berarti pertamanya pengennya kuliah aja. Iya, pengennya kuliah. Dan kebetulan udah lolos di salah satu universitas di NTT juga dengan jurusan akuntansi. Tapi pas tahun itu orang tua kakak bilang cobalah untuk daftar Polwan. Jadi kakak daftar tapi nggak lolos, jatuhnya di Pantauhir. Ya sudahlah, sedih itu sedih sekali sih karena kayak udah bersusah payah kayak ternyata cuma bisa sampai sini gitu. Terus pada saat itu kakak lihat ada story teman kakak, teman SMA, ternyata dia lolos IPDN. Jadi kakak tuh mulai cari tahu apa sih IPDN itu, benefitnya apa gitu. Jadi terinspirasi Iya, dari story temen terinspirasi nih. itu karena lihat orang lain gitu. Ya sudah, akhirnya kakak cari tahu dan minta izin lah. Pada saat tahun 2020 minta izin di mama boleh nggak ikut IPDN. Awalnya mama ragu karena kayak kuliah di luar jauh, apalagi biasanya kan apa-apa sama mama kayak janganlah aja gitu. Terus aku bilang enggak mah, coba aja sekali ini gitu daftar. Udah kakak daftar. Tapi kakak nggak lolos karena kakak jatuhnya di Rikes. Rikes itu apa sih Kak? Rikes itu pemeriksaan kesehatan. Jadi tahapannya itu ada administrasi, ada SKD, dan ada Rikes. Terus ada psikologi dan Pantauhir. Boleh dicatat nih teman-teman yang ada di rumah. Jadi karena nggak lolos Rikes, ya udah akhirnya kakak fokus aja ke kuliah, lanjut kuliah. Terus pada tahun 2021 karena kakak rasa udahlah kayaknya nanggung juga nih kuliah udah semester 5 kayak masa mau ulang dari awal lagi kalau ikut tes atau apa segala macem. Jadi kakak udah nggak mau daftar, tapi malah mama yang ngajak, ayo daftar sekali lagi. Enggak lama, iya enggak lama gitu. Terus akhirnya karena ada ajakan teman juga, ayolah kita daftar sekali lagi gitu. Ya udah deh daftar. Dan syukurnya pada tahun ini diperlancar jalannya gitu. Tiap tahap seleksi dinyatakan lolos dan syukurnya bisa lolos dan sekarang ada di sini. Wah, keren banget gak sih perjalanannya nih buat masuk IPDN. Nah, sekarang kakak-kakaknya nih mau siapa dulu? Silakan. Kalau ini flashback sebetulnya ini. Iya, flashback dikit. Kalau sharing masuk IPDN ini jujur, saya mungkin salah satu yang paling tua di angkatan ini. Karena saya perlu waktu 4 kali tes Kak. Wah. Untuk bisa masuk IPDN. Jadi Jangan kami ini menyerah pokoknya. angkatan 32 lulus IPDN pada tahun 2021. Dan saya lulus SMA itu di tahun 2018. Oh, 18, 19, 20, 2021. 4 kali tes dan 4 kali itu pun saya ikut. Karena saya memang niat untuk menjadi seorang pelajar IPDN karena saya tahu lulusan itu menjadi seorang aparatur sipil negara, karena saya memang suka pemerintahan, karena saya tahu nantinya ke depan saya lihat kan banyak dari Purna Praja itu yang jadi camat, jadi kepala dinas, karena saya suka membantu masyarakat seperti kayak kita kan menjadi pelayan di masyarakat. Kalau bicara flashback itu tahun pertama saya memang paling niat kali untuk masuk IPDN. Sampai kalau ini boleh cerita ini boleh berat dong. badan saya masih ideal waktu itu 53. Nah, berat badan saya masih 53. Cuman waktu itu saya harus terganggu yang namanya mata Kak. Nah, jadi mata saya ini pernah -3 Kak. Nah, Wow. kan maksimal IPDN itu kan -1. Jadi karena keinginan saya yang kuat dan dibantu juga dorongan orang tua, jadinya saya harus operasi mata Kak. Keren banget nih sampai operasi mata loh guys. Benar-benar ya perjuangannya. Iya kan, saya operasi mata, tapi saya harus gagal di kesehatan 1.
Tapi saya sudah lulus perguruan tinggi negeri di Universitas Bangka Belitung, salah satu perguruan tinggi di Bangka Belitung. Saya kuliah karena saya gagal. Memang waktu saya memang drop sekali itu Kak. Saya ngerasa udahlah, saya kayak rasanya mau menyerah waktu itu kan Kak. Cuman dorongan orang tua bilang udah jangan menyerah, masih ada tahun depan. Karena saya berpikir juga kayak mana perjuangan orang tua sampai niatnya orang tua juga buat masukin saya di PDN. Saya tes lagi tahun depan, saya gagal lagi. Tes ketiga, saya gagal lagi. Dan tes keempat malah Kak sebetulnya saya tidak niat lagi untuk masuk IPDN. Tapi Karena berat badan saya juga waktu itu nggak ideal lagi lah kalau dikatakan. Cuman sudah semester 7 Kak waktu itu. Hampir saya menyusun skripsi. Cuman waktu itu pas pendaftaran ini Kak, H-1 pendaftaran baru saya daftar. lah terus gimana nih? H-1 pendaftaran saya daftar, saya bilang orang tua karena waktu itu perlu tes narkoba. Jadi saya telepon orang tua, saya mau tes narkoba, saya bilang kan untuk tes IPDN. Baru jawaban orang tua buat apa lagi tes katanya. Udah mau lulus, udah kuliah aja, lanjut S2. Baru saya bilang nggak apa-apa, saya minta doa aja. Dan syukurnya ya mungkin saya bilang bahwa memang mungkin di tahun sebelum-sebelumnya saya kurang dekat sama orang tua, maksud dalam artian saya belum terbuka. Cuman pada saat di zaman saya kuliah, saya belajar kayak mana harus terbuka, bagaimana kita harus begini-begini. Jadi pada tahun yang keempat saya memang betul terbuka dengan orang tua, saya minta doa terus bagaimana semoga lancar. Malah di tahun keempat ini saya dapat. Jadi pesan moralnya itu jangan pernah menyerah dan jangan dengar apa kata orang. Ada waktunya gitu ya Kak ya. Setiap orang pasti ada waktunya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Waduh. Nah nih Kakak nih gimana? Kalau saya gimana ya? Pada awalnya saya nggak pengen daftar IPDN sih. Tapi waktu itu saya waktu lulus SMA, saya dapat rekomendasi dari sekolah kan, dapat undangan SNMPTN namanya untuk ke perguruan tinggi negeri. Tapi nggak saya ambil waktu itu. Saya cari alternatif ya. Saya dapat IPDN, searching, googling bagaimana cara masuknya, syaratnya. Nah, setelah saya pahami itu, saya langsung persiapkan dengan matang. Alhamdulillah, mungkin berbeda dengan kedua rekan saya ya. Mungkin kedua rekan saya ini senior ya. Jadi dengan persiapan yang matang waktu itu, habis sholat subuh ya, saya langsung belajar tanpa henti Kak. Wah. Ya, langsung sholat subuh langsung saya belajar. Langsung belajar nih teman-teman. Belajar. Nah, dengan persiapan yang matang, dengan support juga dari orang-orang terdekat saya, alhamdulillah saya sekali tes langsung tembus IPDN. Wow, persiapannya nih Kak, berarti kayak gimana persiapan belajarnya itu? Ya, persiapan belajarnya tentu harus banyak-banyak searching ya. Saya waktu itu nggak ikut bimbel sih. Ya, modalnya hanya internet saja di rumah, banyak nonton YouTube yang berisi soal-soal tes masuk kedinasan, banyak juga di Instagram juga ada soal-soal, bertanya dengan orang-orang sekitar juga yang sekiranya paham bagaimana caranya ngerjain soal-soal masuk kedinasan ya. Seperti itulah persiapan Lewat saya. internet nih Kak Ya, ya? internet. Dan diimbangi juga dengan persiapan fisiknya. Saya tiap sore waktu sebelum tes IPDN selalu lari, pull up, sit up dan lain sebagainya. Lari, pull up, sit Sit up, up, push wah, up, ya. keren banget nih. Nah lanjut nih, bagaimana nih pengalaman kakak-kakak waktu kegiatan di luar ruangan kayak gini, survival training gitu. Gimana Kak? Ceritakan dong. Iya kan kalau di IPDN ini kan di asrama, ya kan. Tapi dalam artian kita bukan semata-mata cuman harus berada di lingkup itu. Kalau bicara bagaimana kegiatan di luar kita ada yang namanya pesiar kan. Sabtu Minggu itu kita diberikan reward oleh kampus untuk melaksanakan pesiar. Jadi kita diberi waktu untuk keluar dari pagi sampai malam untuk kita dapat melihat bagaimana dunia luar. Jadi kita nggak semata-mata kita harus ada di kampus. Cuman kalau bicara tentang pengalamannya yang bagaimana, itu emang tadi yang dibilang sama Kak Fatwa, yang paling berkesan itu pada saat di kampus regional. Kebetulan
saya di Sumatera Barat, jadi saya banyak mengetahui bagaimana kehidupan di sana, bagaimana makanannya, bagaimana adat istiadatnya. Saya banyak belajar di sana, bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang luar yang punya apa ya, yang namanya berbedalah dengan kita. Jadi kita lebih tahu kayak mana dunia luar. Bagi saya tahu di sini, oh begini tempatnya, ada kalau di Padang itu kan ada maling kundang, oh begini batunya. Jadi kita bisa tahu dunia luar tuh pada saat kita di IPD ya. Gitu ya. Jadi sambil jelajah-jelajah nih tempat-tempat yang ada di sana. Dan juga pastinya kayak kegiatan sekarang ini, kayak kita kegiatan di luar kampus itu bukan pertama kali atau 1-2 kali itu enggak, karena kami setiap akhir tingkat itu pasti ada yang namanya praktek lapangan. Itu sama juga kami ditempatkan di OPD ataupun di kecamatan itu untuk seperti dalam perkantoran tuh membantu, dan ada juga kayak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di OPD. Wah, berarti udah lama juga kayak gini ya kak? Iya, dari tingkat 1. Ini bukan yang pertama kali, Iya. tapi udah keempatnya. Wow, keren banget. Jadi nih. kan program yang dilakukan oleh kampus itu kan setiap tahunnya ada magang. Kita magang di instansi tadi kan agar kita tahu nantinya bagaimana dunia kerja sebetulnya, bagaimana administrasinya, bagaimana tata naskah dinas dalam suatu instansi. Di situ kita belajar, karena nanti pada saat kita lulus, jadi lulusan IPDN ini sudah menguasai apa yang harus dilakukan dalam sebuah pemerintahan daerah. Wow. Jadi sambil belajar juga dari sana ya kak ya? Ya, sama sih. Baik. Pesan-pesan kakak nih untuk generasi muda yang mau masuk ke IPD. Masih muda. Pesan-pesan. Pesan-kesan. Kesan boleh, kesan boleh. Calon pendaftar IPDN tahun berikutnya. betul. Ya, tentunya perbanyak belajar, perbanyak cari tahu, dan persiapkan apa yang menjadi syarat untuk masuk di IPDN itu persiapkan. Seperti fisik kalian maupun sisi akademik kalian. Seperti itu. Persiapkan. Kalau kakak nih? Kalau pesan dari aku mungkin kalian harus yakin apapun keputusan atau pilihan yang kalian ambil, berarti kalian harus berani dalam menjalaninya. Dan juga kalaupun dalam perjalanan kalian menghadapi kayak kami yang daftarnya lebih dari sekali, kegagalan-kegagalan, ingat aja bahwa kegagalan berkali-kali itu merupakan batu loncatan dari suatu kesuksesan. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Jangan menyerah. Kakaknya? Sama seperti yang kakak-kakak lain sampaikan, jangan pernah menyerah. Kalau menurut saya, kalau zaman sekarang itu jangan pernah dengar kata orang lain. Selagi kita masih mampu, selagi kita bisa, jangan dengar kata orang lain. Mulutmu harimau. Hati-hati ya guys. Nah, mungkin sekian dari podcast kita hari ini. Saya Melisa Nugrahini mengundurkan diri. Bye bye.